Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf. Minggu kemarin kita baru membahas tentang makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Sekarang kita akan membahas sifat-sifatnya huruf. Ketika seseorang sudah tahu makhrajul huruf, di mana dia harus meletakkan lidahnya atau pangkal lidahnya, bibirnya, artinya makhrajul hurufnya sudah tepat, tetapi sifat hurufnya dia tidak mengamalkannya, dia tidak memakai sifat-sifat huruf, maka makhrajul huruf tersebut tidak akan sempurna. Kemarin kita pernah bahas tentang huruf dzal dan juga huruf dha. Dzal dan juga Allah ini memiliki makhraj yang sama, tempat keluar huruf yang sama, tetapi kedua huruf ini memiliki dua sifat yang berbeda. Yang paling mudah, Allah ini memiliki sifat isti'la, sedangkan huruf dzal ini memiliki sifat istifal. Maksudnya bagaimana? Huruf dzal ini istifal, dia tidak mengangkat pangkal lidah. Kalau ini ujung lidah, ini pangkal lidah, pangkal lidahnya tidak diangkat, biasa saja, zazizubaz. Tapi huruf lo ini memiliki sifat isti'la, yang mana pangkal lidahnya harus diangkat. Lo, pangkal lidahnya diangkat, ini sifatnya keluar. Kemudian ujung lidahnya ditaruh di gigi seri atas. Lo, sehingga bunyi yang keluar juga berbeda antara zal dan juga Allah. Zazizubaz dengan bal. Jadi orang sudah memahami makhrajul huruf, ini belum tentu sempurna hurufnya, kecuali dia mempelajari sifat-sifat hurufnya juga. Jadi penting untuk mempelajari sifat-sifat huruf. Contoh yang lain, ketika seseorang mensukunkan satu huruf, dal misalnya, dia mensukunkan huruf dal tersebut. Ketika disukunkan, bisa jadi lidahnya sudah tepat, dadidubad. Tapi kalau tidak mengeluarkan sifat hurufnya, dal ini memiliki sifat qalqalah, artinya harus bergetar atau memantul. Makhrajnya tepat, masjid, lidahnya sudah di situ, di langit-langit mulut, dadidubad, masjid, tetapi sifat hurufnya tidak dipakai, yaitu qalqalah, maka tetap salah. Harusnya masjid, jid, ada qalqalahnya. Itulah mengapa seseorang ini selain mempelajari makhrajul huruf, dia pun harus mempelajari sifat-sifat huruf. Mafhum ikhwan? Sifat-sifat huruf di dalam Al-Quran atau sifat-sifat huruf hijaiyah ini memiliki dua karakter atau dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat huruf yang memiliki lawan sifat. Kemudian yang kedua, sifat huruf yang tidak memiliki lawan sifat. Dan sifat-sifat huruf ini saya akan jelaskan secara gamblang dan juga secara mendetil masalah sifat-sifatnya, penjelasan sifatnya. Nanti minggu depan insya Allah saya akan lebih jelaskan lagi setiap hurufnya, makhrajnya di mana, sifatnya apa saja. Dan juga kita akan tadribat, a i u ba u an ani a dan seterusnya. Babi bu bab bu bam bani bab, supaya kita terbiasa. Kita latihan cara mengeluarkan huruf dan mencari sifatnya, menemukan sifatnya, sehingga huruf itu bukan hanya sekedar tepat makhrajnya, tapi tepat juga sifatnya, sehingga sempurnalah pengucapan huruf tersebut. Cuman secara global, sifat yang memiliki lawan sifat ada 5 bagian maksudnya. Yang pertama, hamas, memiliki lawan sifat yang namanya sifat jahr. Yang kedua, sifat syiddah, memiliki lawan sifat tawasud dan juga rokhawah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat isti'la yang memiliki lawan sifat istifal. Yang keempat, sifat itbaq yang memiliki lawan sifat infitah. Yang kelima yaitu sifat idlaq
yang memiliki sifat ismat. Jadi setiap sifat kalau tidak hamas ya jahar. Kalau tidak syiddah ya tawasud. Kalau enggak tawasud ya rokhawah. Kalau tidak isti'la ya berarti istifal. Kalau tidak itbaq ya berarti infitah. Kalau tidak idlaq ya berarti ismat. Jadi semua huruf itu memiliki minimal 5 sifat. Ya, contohnya ini hamas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jahar ada 18 atau 19. Kalau ada huruf lam alif jadi 19. Ya. Isti'la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Berarti istifal memiliki 21 huruf. Jadi semua huruf minimal memiliki 5 sifat. Kalau dia tidak hamas berarti jahar. Kalau dia tidak isti'la berarti istifal dan seterusnya. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan sifat ini ada 7. Yang pertama sifat sofir. Ini hurufnya. Kemudian yang kedua sifat qalqalah. Yang ketiga sifat lin. Yang keempat sifat inhiraf. Yang kelima sifat takrir. Yang keenam sifat tafasyi. Yang ketujuh sifat istitalah. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Berarti sifat huruf ada berapa? Hitung. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sifat huruf itu ada 18 sifat. Paham ikhwan? Itu sifat huruf secara global. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas dulu sifat yang memiliki lawan sifat. Yang pertama adalah sifat hamas, lawannya jahar. Hamas dan jahar ini fokusnya kepada nafas. Ya. Apa itu hamas? Hamas secara bahasa artinya suara yang samar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan yang disertai dengan keluarnya nafas. Pengucapan yang disertai dengan keluarnya nafas. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 10, yaitu fa. Fa. Harus ada nafas yang keluar. Kemudian ha. Kemudian sa. Kemudian ha. Kemudian sya. Kha. So. Sa. Ka. Ta. Ada 10 huruf. Berarti 10 huruf ini ketika diucapkan harus keluar nafas. Fa, ada nafas yang keluar. Ketika seseorang mengucapkan huruf fa tapi pa, berarti salah. Tidak ada nafas yang keluar. Dan di antara 10 ini ada yang memiliki sifat hamas tapi hanya sekedar percikan. Huruf apa? Huruf kaf dan juga huruf ta. Ketika dia mati, bukmun misalnya. Bukmun. Enggak, bukmun. Tidak seperti keluar nafas 8 huruf yang lain. Dan juga huruf ta. Tabat. Hanya sekedar percikan huruf kaf dan huruf ta. Sedangkan 8 hurufnya keluar nafasnya agak banyak. Jadi ketika seseorang nanti mengucapkan suatu huruf, hamasnya kurang. Hamasnya sudah pas. Hamasnya kelebihan ketika huruf kaf misalnya. Karena kaf itu hanya sekedar percikan. Dan huruf-huruf hamas ini kalau disingkat dalam kitabnya menjadi fahathuhu syahsun sakat. Supaya mempermudah menghafalnya, maka para masyayikh merangkum menjadi fahathuhu syahsun sakat. Makanya saya tidak urutkan, enggak sa dulu, enggak kho dulu, tapi sesuai dengan yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab. Fa ha su hu syah sun sakat. Dan jahar sama, berarti dari nafasnya. Apa itu jahar? Jahar itu menurut bahasa artinya jelas.
Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang tidak disertai keluarnya nafas. Apa saja berarti? Ya berarti selain 10 huruf ini. A, I, U, Ba. Huruf ba, babi, bu, bab. Bukan bab. Nah, jangan ada nafasnya. Dan huruf-huruf yang lain. Pokoknya selain huruf hamzah ini semuanya jahar dari segi nafas. Paham ikhwan? Kemudian yang kedua, antara syiddah, tawasud dan juga rokhawah. Antara syiddah, tawasud dan rokhawah ini fokusnya kepada tekanan pada suara. Suara yang ditekan. Kalau yang atas hamzah dan jahar nafas. Kalau ini tekanan pada suara. Kita bahas satu persatu. Apa itu syiddah? Syiddah itu menurut bahasa artinya kuat. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dengan suara yang ditekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 8. Alif, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan juga ta. Ini sifatnya syiddah. Ditahan atau ditekan dan tekanannya kuat. Ja, da, a, ko, to, ba, ka, ta. Tekanannya kuat. Kalau disingkat, huruf syiddah ini menjadi ajid, otlin, bakat. Untuk mempermudah. Sedangkan tawasud menurut bahasa artinya sedang. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan suara yang tidak terlalu ditahan atau tidak terlalu ditekan. Sehingga terdengar agak lemah. Apa saja hurufnya? Lam, nun, ain, mim, dan ro. Kalau disingkat, lin Umar. Ini untuk mempermudahnya. Ini tidak terlalu ditekan. Ada tekanan, ada ditahan, tapi tidak begitu kuat seperti syiddah. Kemudian yang terakhir rakhawah, menurut bahasa itu artinya lemah. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas. Tidak ditekan atau ditekan ringan, tidak. Betul-betul dibebaskan. Karena tidak terlalu bergantung kepada makhrajnya. Hurufnya ada 15. Apa saja? Selain syiddah dan selain tawasud. A, ja, da, ko. Tekanannya kuat. La, na, a, ma, ro. Agak tekan tapi sedang. Sedangkan selain huruf ini berarti rokhawah. Apa saja coba? Sa, si, su, bas. Tanpa ada tekanan. Sya, shi, shu, bash. Tanpa ada tekanan, tidak kuat seperti syiddah dan juga tawasub. Ya, yi, yu, bai. Ini rokhawah. Pokoknya selain yang dua sifat ini berarti rokhawah. Makanya saya tidak tulis. Pokoknya selain syiddah dan juga tawasub. Kemudian yang ketiga, sifat yang memiliki lawan sifat adalah antara isti'la dan juga istifal. Isti'la dan istifal ini fokusnya kepada pangkal lidah yang diangkat ke langit-langit mulut. Pangkal lidah mana? Ujung lidah. Yang dekat dengan tenggorokan. Antara diangkat atau tidak. Isti'la adalah secara bahasa artinya terangkat. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf disertai terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Jadi bukan hanya sekedar fokus kepada makhrajnya, tetapi fokus juga pangkal lidahnya diangkat ke langit-langit mulut. Hurufnya apa saja? Kha, sa, do, ghain, to, o, lo. Disingkat menjadi khussadogtin, qil. Khussadogtin, qil. Jadi huruf-huruf ini
Selain menempatkan makhrajul huruf, pangkal lidahnya pun harus diangkat. Kho, ya, so, bo. Beda dengan sa. Ini pangkal lidah nggak naik. Sha nggak naik. Tapi huruf so, bo, ro, po, o, wo. Ini huruf-huruf isti'la. Dan isti'la ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Ada yang tidak termasuk isti'la, tapi kadang-kadang dia pun mengangkat pangkal lidah, kadang-kadang dia pun tebal, yaitu huruf lam dan juga ro. Lam dan ro tetap masuk kepada istifal karena ada beberapa kondisi dia istifal. Sedangkan huruf-huruf isti'la ini dalam setiap kondisi terus isti'la, harus mengangkat pangkal lidah. Sedangkan lam dan ro ini kadang-kadang harus mengangkat pangkal lidah, kadang-kadang tidak. Antara tafhim dan juga tarqiq. Wallah. Ketika tafhim dia menjadi tebal, isti'la. Tapi ketika dia tarqiq, bismillah, dia istifal. Makanya lam tidak termasuk pada huruf isti'la. Begitu juga dengan huruf ra. Ar-Rahman, ra. Ketika tafhim dia isti'la. Tapi ketika dia tarqiq maka istifal, isbir. Mafhum ikhwan? Itu huruf antara isti'la dan juga istifal. Fokusnya kepada pengangkatan pangkal lidah. Lalu apa itu istifal? Istifal menurut bahasa artinya menurun. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf disertai turunnya lidah atau pangkal lidah dari langit-langit mulut. Diturunkan. Pangkal lidahnya enggak naik. Itu adalah istifal. Hurufnya selain huruf-huruf isti'la. Jadi ada berapa? 21. Kemudian yang keempat, huruf yang memiliki lawan sifat antara itbaq dan juga infitah. Ini fokusnya kepada lidah yang diangkat kepada langit-langit mulut. Itu sama dengan isti'la, beda. Kalau isti'la itu pangkal lidahnya. Tapi kalau antara itbaq dan infitah ini lidah, berarti bisa keseluruhan. Ya, keseluruhan lidah. Apa itu itbaq? Itbaq itu adalah menurut bahasa artinya lengket. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit mulut. Bertemunya lidah, bukan bertemunya pangkal lidah. Ya, ada berapa hurufnya? Hanya ada 4, yaitu so. Ya, so. Bukan hanya sekedar pangkal lidahnya yang bertemu. Tadi kan disebutkan sod ini isti'la, berarti pangkal lidahnya dinaikkan. Tapi dia pun itbaq, berarti lidah depannya juga dinaikkan. So, 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 bo, bo. Bukan hanya sekedar pangkal lidahnya, tetapi pinggir lidahnya pun dinaikkan. Kan dia makhrajnya di gigi geraham, agak dinaikkan. Bo, di, bu, bau. Bukan hanya sekedar pangkal, tapi bagian lidah yang lainnya pun ikut diangkat. Kemudian po, pi, pu, bau. Ketika harokat fathah, kasroh, dhamma ataupun ketika dia sukun tetap mengangkat pangkal lidah. Dan itbaq, lidah bagian lainnya pun diangkat. Po, bagian depan lidahnya diangkat ke langit-langit mulut. Po. Begitu juga dengan lo. Pangkal lidahnya diangkat karena isti'la dan ujung lidahnya juga sama diangkat. Lo, li, lo. Mafhum ikhwan? Lalu apa itu infitah? Infitah itu menurut bahasa artinya terbuka atau terpisah. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf disertai menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Ya, berarti hurufnya ada berapa? Ada 24. Ini kan 4, berarti sisanya 24, kan ada 28. Kemudian
Sifat yang memiliki lawan sifat yang kelima adalah idlaq dan juga ismat. Apa itu idlaq? Idlaq itu adalah menurut bahasa bagian lancip lidah. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya mudah keluar karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Pengucapannya mudah karena keluarnya dari ujung lidah dan bibir, yaitu huruf fa, ra, mim, nun, lam, dan juga ba. Pengucapan 6 huruf ini mudah karena di ujung lidah dan juga dekat dengan bibir, dekat mulut. Contohnya ketika RW ada di samping pintu, sedangkan yang lain ada di tengah-tengah rumah. Ketika terjadi gempa, yang mudah keluar siapa? RW, karena samping pintu. Begitu juga dengan huruf-huruf ini, dekat dengan bibir, dia makhrajnya di ujung lidah, mudah pengucapannya. Beda dengan huruf alif, dia akan di tenggorokan, ain di tenggorokan, qaf di pangkal lidah. Jadi huruf-huruf ini mudah. Dan huruf-huruf ini supaya mudah dihafal disingkat menjadi farra min lubbin. Farra min lubbin. Dan apa itu ismat? Ismat menurut bahasa adalah tertahan. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya keluar dengan tertahan karena relatif sulit. Secara gampangnya, idlaq itu huruf yang mudah keluar, sedangkan ismat huruf yang sulit keluar. Dan ini tidak akan terlalu mempengaruhi kepada makhraj huruf. Tidak ada idlaqnya kurang, sifat ismatnya kurang, tidak. Tetapi yang keempat ini berpengaruh kepada makhrajul huruf. Kenapa yang kedua ini tidak begitu berpengaruh kepada makhrajul huruf? Karena sifat idlaq dan ismat ini, ulama ada yang menjelaskan ini khusus untuk orang Arab. Ada yang menjelaskan juga setiap kalimat dalam Al-Quran itu rata-rata memiliki 6 huruf ini. Jarang yang tanpa 6 huruf ini. Nah, ketika ada satu kalimat atau satu lafaz tidak ada huruf fa, ra, min, nun, lam, dan ba, bagi orang Arab ini sulit. Makanya yang kelima ini tidak akan terlalu rumit lah. Dan biasanya huruf-huruf yang ismat, yang makhrajnya sulit, ini adalah bahasa yang bukan bahasa Arab asli. Contohnya asjada. Bagi kita mungkin mudah. Asjada, apa sulitnya? Tapi bagi orang Arab itu sulit. Makanya pembahasan idlaq dan ismat ini khusus hanya untuk orang Arab saja. Jadi intinya setiap huruf itu pasti minimal memiliki 5 sifat. Paling sedikit 5 sifat setiap huruf. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat yang tidak memiliki lawan sifat. Ada 7. Ketujuh sifat ini tidak memiliki lawan sifat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat sofir. Apa itu sofir? Menurut bahasa, sofir itu suara yang mirip burung. Sedangkan menurut istilah adalah tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Hurufnya ada 3. So, sa, za. So, ada tambahan suara dari kedua bibir. So, sa, za. So, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Za, zi, zu, baz. Walaupun tambahannya tidak begitu ketara, tidak begitu jelas, tapi ada tambahan suara dari 2 bibir. Namanya juga tambahan kan ya. Jadi bukan fokus kepada 2 bibir, tapi ada tambahan suara dari 2 bibir. Kalau orang tidak fokus seperti tidak ada tambahan. So, mana tambahan dari bibirnya? Za, mana tambahan dari kedua bibirnya? Kemudian yang kedua qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah menurut bahasa artinya bergetar atau bisa juga mantul. Sedangkan menurut istilah pengucapan huruf sukun, sukun. Ya, berarti kalau sukun ketika hurufnya mati.
Ketika hurufnya bersukun, bukan huruf yang berharokat a, i, u, bukan. Ketika dia sukun. Yang disertai dengan getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Ya, sifat qalqalah ini berlaku ketika sukun. Ketika dia berharokat babi buba, jaji juba, tidak keluar qalqalahnya. Tidak bergetar atau tidak mantul. Tetapi ketika dia menjadi sukun, maka keluarlah sifat qalqalahnya. Ab, aj, ad, alpo, alpo. Ya. Dan ketika dia di ujung kalimat plus ada tasdidnya kemudian diwakafkan, maka pantulannya semakin kuat. Dan ketika di ujung kalimat pun sudah kuat karena dia qalqalahnya bukan qalqalah sugro, bukan qalqalah kecil, tapi qalqalah kubro. Ya, di tengah kalimat dengan di ujung kalimat berbeda. Getarannya berbeda. Kalau di tengah kalimat getarannya agak ringan, kalau di ujung kalimat maka getarannya agak sedikit kuat. Ketika di ujung kalimat plus ada tasydidnya, maka lebih semakin kuat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lebih kuat lagi. Ditahan terus digetarkan atau dipantulkan. Hurufnya apa saja? Ada 5. Walaupun sebenarnya dalam kitab itu hurufnya qutbu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Tapi saya rubah. Ba, jim, dal, to, qaf. Supaya lebih mudah meringkasnya. Lebih mudah dihafal. Disingkat menjadi ba, ju, di, o, o. Ini huruf-huruf qalqalah. Kemudian yang ketiga, sifat lin. Apa itu lin? Lin ini artinya lembut secara bahasa. Lembut. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf yang lembut tanpa harus memaksakan, yaitu pengucapan huruf waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Hanya harokat fathah, depannya waw mati atau iya mati. Ai, bai, tai, sai, jai. Itu sifat lin. Kemudian au, bau, tau, sau, jau. Itu semuanya sifat lin. Kapan dia menjadi madlin? Ketika di ujung kalimat, di akhir kalimat, kemudian wakof. Minan naum, baru panjang. Sedangkan kalau dia di tengah kalimat, maka dia tidak boleh panjang, lembut, pendek. Yauma idzil Rabb hadzal baitil ladzi. Dia tidak panjang huruf lin ini. Tetapi ketika dia di ujung kalimat Rabb hadzal bait, ya, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Jadi ketika adzan subuh bisa tuh dipanjangin. Minan naum. Panjangnya ketika naum, bukan ketika melambaikannya, bukan ketika melandaikannya. Minan naum, bukan, cepat. Minan naum. Rabb hadzal bait min khauf. Itu kalau di ujung kalimat panjang menjadi madlin, sedangkan di tengah kalimat hanya sekedar sifat lin atau huruf lin saja. Paham, ikhwan? Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat inhiraf. Apa itu sifat inhiraf? Inhiraf itu adalah secara bahasa miring artinya. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Pengucapannya miring, lam, ro. Apa yang miring? Ujung lidahnya agak sedikit dilipat. Mungkin tidak terlalu rumit ya. Huruf ro, miringnya ke punggung lidah. Ro, ro. Ke punggung lidah. Ya. Sedangkan lam miringnya ke permukaan lidah. Lam, lam, ro. Rori rubar. Miringnya tuh ke punggung lidah. Rori rubar. Sedangkan lam, lali lubal. Dia miringnya ke permukaan lidah. Kemudian yang kelima yaitu sifat takrir.
Apa itu takrir? Menurut bahasa mengulangi. Sedangkan menurut istilah pengucapan huruf disertai bergetarnya ujung lidah. Bergetarnya ujung lidah. Sifat ini hanya dimiliki oleh ro. Jadi huruf ro harus ada getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah kita bahas tentang huruf ro. Ada huruf ro yang tafhim, ada huruf ro yang tarqiq. Silahkan buka dalam bab sebelumnya. Intinya harus ada getarnya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada getar sama sekali, salah. Harus ada getarnya. Kecuali orang yang cadel, mungkin bisa dimafhum ya, bisa dimaklumi. Karena memang dia cadel, susah untuk mengucapkan huruf ro, r, bagi orang yang cadel seperti itu. Kemudian yang keenam, sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi menurut bahasa artinya menyebar. Sedangkan menurut istilah pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Menyebarnya angin di dalam mulut. Hanya dimiliki oleh huruf shin, syashi, shubash. Menyebar. Ya. Berarti shin bukan hanya sekedar hamas, tapi memiliki sifat tafasyi juga. Syashi, shubash. Kemudian yang terakhir, sifat istitalah menurut bahasa artinya memanjang. Sedangkan menurut istilah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ke akhirnya. Memanjangnya suara dari awal sisi lidah. Do, do, di, do. Itu suara termasuk panjang. Walau do beda dengan da. Do walau do di du bal. Hurufnya agak sedikit panjang. Seperti kelihatan panjang. Kalau huruf yang lain kan pendek. Sa, si, su, ba, bi, bu, ta, ti, tu, ni, do, di, du, bal. Hanya dimiliki oleh huruf dal. Ya, sekali lagi, berarti setiap huruf ini minimal memiliki 5 sifat. Maksimal memiliki 7 sifat. Maksimal. Contohnya shin. Dari segi nafas dia hamas, bukan jahar. Sedangkan dari penekanan dia rokhawah. Tidak ada di sini. Kemudian antara isti'la dan istifal dia istifal. Kemudian dia punya sifat infitah dan juga punya sifat ismat. Dia juga memiliki sifat tafasyi, berarti 6 sifat. Contoh yang lain huruf ba, dari segi nafas dia jahar, tidak keluar nafas. Kemudian dari penekanan dia syiddah, kuat. Dari pengangkatan pangkal lidah dia istifal. Pengangkatan lidah ke ujung-ujung langit infitah. Kemudian dari antara idlaq dan ismat dia idlaq, ba. Kemudian dia punya sifat qalqalah, memiliki 6 sifat. Nanti insyaallah minggu depan kita akan bahas per hurufnya. Huruf alif misalnya makhrajnya di mana? Kemudian cara mengucapkannya bagaimana? Sifatnya apa saja? Kemudian terakhir kita akan tadribat. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, dan seterusnya. Atau kita nadhamkan sehingga kita langsung belajar makhrajnya dan juga belajar sifat-sifatnya. Contoh tadribat bagaimana? A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, na minal mu'ni, ma, I, An, Ani, A. Huruf ta, tati, tubat, tu, tan, tanitat, na minal mutni, mati, tan, tanita. Bukan hanya sekedar kita mengerti makhrajul huruf dan juga sifat huruf, tapi kita praktek ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Sehingga pengucapan tajwidnya pun insyaallah benar. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.